Hai, welcome to Artocles. Kalau biasanya hari Kamis kita ngebahas 3 in 1 case, tapi karena minatnya nggak terlalu banyak ya udah, saya ngebahas satu kasus penuh yang sesuai dengan requestan kamu juga. Kasus hari ini sangat membagongkan karena waktu dikasih filenya aja sempat mikir, kok ada ya perempuan sejahat Kunayi Srelyak bisa hidup di dunia? Emang itu siapa bang? Dia lahir tahun 1984 di kota Suwaireng, negara Kamboja, dengan paras menawan dan bertutur lembut, hingga bikin siapapun lelaki yang mendekat pasti kelepek-kelepek. Senyumannya sanggup membuat tiap pria menguras isi rekening demi membahagiakannya. Dia pun sadar dengan pesonanya yang sanggup bikin ikan-ikan di empang kelelep masal. Sadar sama kecantikannya, membuat Kunali punya banyak cowok saat bekerja di sebuah klub malam di kota Siem Reap. Pergaulannya makin tidak terkendali, dan setiap cowok yang datang terpaksa ditampung, karena sayangkan kalau dilepas begitu aja. Namun sejak akhir tahun 2011, ada cowok tampan dari Indonesia yang menjadi kekasih tetapnya. Kita beri nama samaran Bimo. Sekarang malah Kunali yang bucin setengah ampun pada Bimo. Padahal lelaki itu kontrak kerjanya cuma 2 tahun di Kamboja. Ternyata hamillah Kunali dan meminta pertanggungjawaban cowoknya. Tapi Bimo menolak nikah karena harus segera balik ke Indonesia. Lagi pula selama ini cuma main-main doang, nggak serius pacarannya karena Kunali udah banyak yang masukin. Jadi bisa aja itu kandungan bukan cuma Bimo yang nabung. Makanya pemuda tersebut kabur begitu aja meninggalkan tanggung jawabnya. Saat itu Kunali menumpang tinggal dengan abang kandungnya bernama Monta Srelyak yang sudah punya 3 orang anak. Abangnya nggak pengen Kunali menggugurkan kandungan, makanya mending untuk sementara ngumpet dulu sampai bayinya lahir. Ide tersebut disetujuin sama Kunali yang kenyataannya malah nggak bisa diam juga. Saat usia kandungannya jalan 2 bulan aja, perempuan ini masih sering ngegangguin suami-suami tetangga yang bikin para istri ngamuk, lalu mendatangi rumah Monta. Abangnya jadi bingung soalnya warga tidak ingin Kunali berada di wilayah mereka. Akhirnya dititipkanlah ke tempat mertua Monta yang berjarak 7 km dari rumahnya. Saat di sana, Kunali malah menggoda adik ipar abangnya, yakni pemuda bernama Kaizen Chanton yang kala itu masih bekerja di toko pulsa. Jadi Kaizen adalah adik bungsu dari istrinya Pak Monta. Baru sebulanan aja kenal, ternyata pemuda tersebut mau diajak pacaran oleh Kunali. Bahkan mengaku akan menikahi serta rela bertanggung jawab atas janin yang ada dalam perut wanita tersebut. Cukup sulit ya bagi keluarga untuk menerima kenyataan ini. Namun akhirnya setelah maju mundur niatan dan sempat berantem berulang kali, berhasil juga nikah keduanya pada bulan Mei 2012 saat usia Kunali 28 dan Kaizen 23 tahun. Saat itu usia kandungan Kunali sudah memasuki bulan kelima. Banyak yang gak setuju, tapi banyak juga yang salut pada Kaizen karena mau menerima perempuan tersebut bersama calon bayinya. 12 September 2012 dikatakan Kunali melahirkan seorang putra sehat yang wajahnya tidak mirip sama sekali dengan Kaizen. Ya iyalah, lawang bukan dia bapak biologisnya. Namun lelaki itu nggak pernah mempermasalahkan, justru sangat menyayangi sang putra yang bernama Sopeng dengan segenap jiwa dan raganya. Rajin digendong kemana-mana, dijemur pagi-pagi sambil jogging, diajakin nonton topeng monyet, dicebokin dan ganti popok serta kegiatan lain. Bahkan dengan gajinya yang pas-pasan, Kaizen benar-benar rela menghabiskan tabungan untuk beli susu, bubur, popok dan biaya rumah sakit saat anak tersebut mendadak kena step. Mungkin hal ini yang bikin Kunali jadi kurang srek sama Kaizen yang duitnya pas banget di bawah UMR. Rumah juga cuma sewaan, dan sebenarnya bukan tipe dia juga nikah sama laki-laki lebih muda dengan rekening kosong. Ya kali muka secantik ini dapatnya jamet. Hal ini yang selalu dikeluhkan pada sahabatnya yang bernama Soda. Dia nggak suka sama Kaizen. Kalau bukan demi jaga nama baik keluarga mah udah ditinggal dari dulu. Bahkan selanjutnya sang suami yang kebanyakan ngurus anak. Si Kunali kan beresin bekas muntahan anak atau ngeberesin bekas pup bayinya aja ogah. Takut kukunya jadi kuning.
Pada bulan November 2014, di saat putranya sudah berusia 14 bulan, Kunali mengaku merasa stres dengan kehidupan serba kekurangan yang dijalanin. Dia pun izin jalan-jalan untuk melepas stres, lalu mengajak sahabatnya ke air terjun Don KF Takeo guna menghilangkan depresi. Diizinkan oleh suaminya. Berangkatlah berdua aja dengan Soda pada Minggu 9 November 2014 sejak pagi. Saat siangnya, pihak keluarga menerima kabar duka. Saat dengan menangis, Soda menelepon dari kantor polisi, memberitahu bahwa Kunali hanyut terbawa arus sungai deras di bawah air terjun Don KF dan tidak terselamatkan. Pencarian 3 hari 3 malam melibatkan kepolisian, damkar, tim rescue dan penduduk setempat tidak membuahkan hasil. Bahkan menurut cerita selama tahun 2014 aja, sudah 6 orang hanyut di lokasi yang sama dan hanya 2 yang ditemukan, namun tidak bernyawa. Sedihlah Kaizen karena kehilangan istrinya yang cantik. Sang abang Monta 2 bulan kemudian membuat makam khusus di belakang rumahnya, meski kosong, dengan batu nisan sebagai penghormatan mengenang kepergian adiknya. Supaya entar kalau udah besar anaknya Kunali bisa ziarah. Bahkan setahun kemudian di bulan Desember 2015 dilakukan upacara peringatan setahun kepergian Kunali. Sampai akhirnya dengan sah nih Kaizen pun mendapat gelar Duda Anak 1 dan tidak pernah lelah untuk menjaga Sopeng yang telah dianggap sebagai putra kandungnya. Channel Mabar Kriminal sudah terpercaya dengan serangkaian kisah yang dibawakannya. Pasti bisa buat kamu semua terhibur. Makanya saya nggak bosan-bosannya selalu ingetin kalian untuk mampir dan tonton semua videonya. Daripada bingung mau ngapain lagi, mendingan segera cus ke channelnya Mabar Kriminal. Hadir 3 kali dalam seminggu, mampu memenuhi hasrat kamu semua pecinta kisah-kisah kriminal. Cerita dan editannya nggak usah diragukan lagi. Karena digarap serius, udah pasti bukan channel yang abal-abal. Abis nonton kasus ini, yuk mampir bareng ke channelnya Mabar Kriminal. Waktu berlalu semakin cepat dan nampaknya Kaizen tetap memilih untuk menduda sembari mengurus anak semata wayangnya dibandingkan ngotot mencari pengganti mendiang istrinya. Dia kemudian bekerja pada sebuah perusahaan handphone dan alat elektronik terkenal, merek dunia pokoknya, dan gajinya lumayan tinggi. Keuangannya semakin mantap menuju usia 30 tahun. Bukan gak pernah ya mencoba menjalin hubungan dengan wanita lagi, namun sudah beberapa kali berpacaran dan ingin serius. Cewek-cewek itu takut dengan status dudanya, gak mau katanya mengurus Sopeng yang sudah umur 6 tahun. Bahkan sempat ada yang udah mau nerima, pas lamaran minta syarat agar putranya ntar dititipin aja ke kampung. Lah Kaizen mana mau begitu, justru siapapun perempuannya ya harus menerima anaknya setiap saat. Gak ada cerita, karena bagi Kaizen, Sopeng adalah alasan kenapa dia masih bertahan hidup sampai sekarang. Kasian juga dia harus dititipin ke daycare tiap bapaknya kerja. Kalau punya istri baru kan ntar Sopeng ada yang mengurus dengan baik. Pada bulan Juli 2018, perusahaan tempat Kaizen bekerja melakukan tur Summerman ke Jakarta, Indonesia, hingga lelaki ini pun ikut selama seminggu dalam pameran tersebut. Dia titipkan anaknya ke abang ipar Monta dan hampir tiap hari nelpon atau video call nanyain kabar Sopeng. Sampai pada hari Sabtu 28 Juli 2018, Kaizen dan tim dari Kamboja diundang ngopi di salah satu kafe sebagai penutup rangkaian bazar musim panas tersebut. Salah satu tim dari Jakarta bernama Ahsan Lukito berusia 32 tahun banyak diskusi sama Kaizen selama seminggu ini. Nah, saat ngobrol di salah satu sudut kafe, lelaki itu baru ngeh nih, Ahsan memegangin handphone dengan layar kuncinya adalah foto wanita cantik sambil menggendong seorang bayi. Kaizen sempat memuji dalam bahasa Inggris ya, "Wah, istri dan anakmu cantik sekali." Dengan semangat, Ahsan langsung bilang, "Oh iya, kebetulan istriku orang Kamboja, namanya Kainata. Kami sudah menikah selama 2 tahun terakhir." Dengan bangga, Ahsan langsung membuka galeri handphonenya dan menunjukkan foto-foto lain dari istri serta buah hatinya. Mendadak jantung Kaizen berdegup kencang dan gak sanggup berkata-kata. Wanita yang dilihatnya mirip banget sama mendiang istrinya yang sudah meninggal. Bedanya cuma rambutnya sekarang panjang dan wajahnya lebih keibuan. Bahkan ada hal yang lebih mengagetkan lagi saat Ahsan menyambung ceritanya yang belum selesai. Dulu waktu di Kamboja, istriku namanya Kunali. Pas mau nikah di tahun 2016 kemarin, dia minta ganti nama.
Makin deh Kaizen sesak nafas, apa mungkin dulu istrinya hanyut dari Takeo sampai ke Jakarta? Atau mungkin sempat hilang ingatan, lalu dibawa sama orang ke Indonesia? Karena segan sama Ahsan, akhirnya cuma bisa memendam segala pertanyaan yang muncul di kepalanya. Dia minta nomor handphone Ahsan dan berharap masih bisa dipertemukan lagi di masa mendatang. Setelah balik ke Siem Reap, Kamboja, langsung aja Kaizen cerita pada abang iparnya sembari menangis sejadi-jadinya karena dia yakin bahwa istri Ahsan adalah istrinya yang terseret arus 4 tahun lalu. Awalnya yakin dengan wajah Kunali, semakin diyakinkan dengan cerita Ahsan bahwa perempuan itu berasal dari Kamboja dan bernama asli Kunali. Tubuh Kaizen bergetar hebat. Apakah ini sebuah keajaiban? Tapi bagaimana memulai cerita bahwa istri Ahsan adalah wanita yang sama yang pernah dinikahi oleh Kaizen? Hal tersebut pun bikin Monta nggak dapat menahan air matanya, sampai akhirnya berniat akan ke Indonesia untuk melihat apakah benar wanita ini adalah Kunali Sreleyak, adik kandungnya. Awalnya mereka niat menghubungi Ahsan dulu dengan menceritakan kejadian sebenarnya, tapi ada rasa ragu dari Monta. Takutnya wajahnya doang yang mirip, soalnya kan si Kaizen juga baru lihat foto tanpa ketemu langsung dengan istri kawannya. Kalau salah orang bisa malu, siapa tahu nama doang kebetulan Kunali yang berasal dari Kamboja. Sampai akhirnya pada Jumat 12 Oktober 2018, terbanglah kedua pria ini ke Jakarta, lalu menginap di Hotel Sultan selama beberapa hari. Ternyata baru tahu juga si Ahsan ini kerja dan tinggalnya bukan di Jakarta. Kemarin lagi ada event aja, makanya gabung ke pusat, tinggal di Rangkas Bitung, daerah Lebak, Provinsi Banten. Sampai akhirnya Kaizen dan Monta mencari tahu mengenai daerah tersebut, lalu menyewa mobil plus driver ke sana menjelang jam 8 malam pada hari Minggu 14 Oktober 2018. Kemudian menelpon Ahsan yang langsung diangkat dengan mengatakan Kaizen sedang berada di Mall Rabinza, siapa tahu boleh mampir untuk bersilaturahmi. Langsung disetujui sama Ahsan dengan mengatakan rumahnya tepat berada di belakang wilayah pusat perbelanjaan tersebut. Mereka pun ke sana dan ternyata Ahsan sedang berdua aja dengan ayahnya. Jadi dia tinggal di rumah orang tuanya yang besar. Mereka ngobrol selama hampir 1 jam sampai kemudian istrinya pulang bersama bayi dan seorang babysitter. Benar aja itu adalah Kunali yang kaget melihat abang serta mantan suaminya. Monta langsung mendekat, menjambak lalu menampar pipi adiknya sekuat tenaga. Perempuan itu sempat menangis, namun abangnya langsung teriak, "Jangan banyak drama, saya udah tahu tentang utang-utang dan kebohongan kamu yang pura-pura hanyut. Tega kamu yang ninggalin anak kandung. Sekarang juga kita balik ke Siem Reap atau polisi dan debt collector yang bakal ngejar kamu ke sini." Tentu aja baik Kaizen serta Ahsan sama-sama melongo dengan kondisi yang membagongkan tersebut. Monta mengancam mereka semua untuk tidak macam-macam karena ini berhubungan dengan hukum. Dia nggak main-main. Akhirnya Kunali atau Kainata segera mengemas pakaian lalu ikut dalam mobil bersama abangnya, Kaizen dan si supir sewa. Bayinya ditinggalin. Mereka menginap 1 malam di Sultan Hotel, lalu besokannya kembali ke Kamboja. Beberapa hari kemudian terjadi pertengkaran hebat di rumahnya karena Kunali menolak tuduhan bahwa dirinya pernah kabur dengan berpura-pura meninggal. Tapi dia ikhlas jika harus punya 2 suami. Yang penting jangan pernah laporin pada polisi atau penagih utang mengenai kejahatannya di masa lalu. Namun Monta udah terlanjur emosi karena keegoisan adiknya. Dia ngambil pisau dari dapur, menyeret Kunali dalam kamar, dipukul dan ditendang kemudian menghujamkan tubuh adiknya dengan senjata tajam tadi sampai Kunali menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-34 tahun. Jika kita mundur beberapa minggu setelah insiden yang katanya Kunali hanyut saat mandi di air terjun Don Cave tanggal 9 November 2014, ternyata banyak hal disembunyikan supaya Kaizen tidak larut dalam kesedihan. Masih ingat dengan sahabat Kunali yang bernama Soda? Wanita ini terus saja dikejar oleh Monta untuk mengakui dan bercerita mengenai kejadian yang sebenarnya. Kenapa tahu bahwa Soda berbohong? Karena penyelidikan polisi sebulan setelah kejadian, ternyata ketahuan di CCTV parkir air terjun bahwa Soda datang ke sana naik motor sendirian. Bahkan selanjutnya terungkap juga, dia sempat mengantar Kunali ke area pool taksi yang gak jauh dari Bandara Siem Reap Angkor Internasional, di mana Kunali nyambung naik taksi sambil membawa koper kecil berwarna biru. Ada hal lain yang mengagetkan saat ada 3 bos rentenir menghubungi Monta yang dianggap bertanggung jawab
atas utang-utang yang ditinggalkan oleh adiknya. Kunali menjual nama abangnya sebagai penjamin pinjaman yang totalnya itu 120 juta riel atau sekitar 360 juta rupiah yang dipinjam dalam masa 7 bulan terakhir. Sebagian dari dana ini dipercaya digunakan Kunali untuk ngurus dokumen ke luar negeri serta membeli tiket pesawatnya. Karena diancam telah berkomplot untuk sebuah kejahatan, akhirnya Soda ngaku bahwa Kunali cerita mengenai kehidupan miskinnya bersama Kaizen yang bikin muak. Dia kembali menjalin hubungan dengan Bimo dari Facebook, cowok yang menghamilinya dulu. Kemudian saling kontak-kontakan dan menyuruhnya datang ke Jakarta kalau emang niat kawin. Tentu aja Kunali mau banget nikah, karena cuma lelaki tersebut yang dicintainya. Komunikasi diam-diam selama 6 bulanan tanpa ketahuan Kaizen, bahkan minjem uang dari rentenir buat dikirim kepada Bimo karena cinta. Sampai dokumen pun lengkap dan tiket sudah di tangan, diajaklah Soda untuk melancarkan aksi bohongnya. Habis nganter ke wilayah dekat bandara, perempuan itu menuju ke air terjun Don Cave sendirian, lalu teriak-teriak di sana bilang temannya hanyut. Padahal udah dicari secara besar-besaran sampai keluar dana banyak, ternyata bohong. Dari cerita sang sahabat juga baru ketahuannya bahwa hubungan Kunali dan Bimo di Jakarta sangat toksik. Dijanjikan kawin, tapi lakinya pun gak punya duit barang sepeser. Mereka tinggal satu kontrakan dalam keadaan sama-sama miskin dan kelaparan. Kunali juga mendapat perlakuan kasar setiap harinya, sampai kabur dan kenalan dengan Hasan dari sosial media. Saling dekat dan menikah di tahun 2016, lalu mengganti namanya menjadi Kainata. Kenyataannya dunia cukup sempit karena Kaizen dan Hasan kerja di perusahaan yang sama, namun beda negara. Menurut keterangan pengacara Cintana Pin, Monta cukup banyak menyimpan rasa kesal dan pedih sejak dulu mengenai kelakuan adiknya yang nakal. Sampai di malam kejadian gak bisa nahan lagi, karena Kunali bolak-balik nyebut Sopeng sebagai anak yang tidak halal dan bikin jijik. Kalau disuruh balikan sama Kaizen ya nggak apa-apa karena lagi ngetren punya 2 suami. Makanya Monta kehabisan sabar lalu menyerang adiknya sampai kelar biar dia meninggal beneran. Toh selama ini kan ngakunya begitu, udah dianggap nggak ada dari dulu. Salah satu alasan juga kenapa Monta nggak pernah jujur kepada Kaizen mengenai cerita ini, sebab kasihan aja sama iparnya itu kalau tahu istrinya bukan hanyut, melainkan kabur demi lelaki lain, kabur demi Ketty lain, kenyataannya zong. Jadi kuburan di belakang rumah dan peringatan doa setahun sekali hanya untuk mengelabui para rentenir serta Kaizen. Sampai pada hari Senin 15 April 2019, sayangnya hakim di Pengadilan Tinggi Siem Reap menyatakan bahwa Monta bersalah atas kejahatan tingkat 1, lalu menerima hukuman penjara seumur hidup. Sebenarnya pihak keluarga Hasan dari Banten sempat hadir di persidangan dengan harapan bahwa Monta menerima hukuman nyawa ganti nyawa. Kenyataannya di Kamboja jenis hukuman seperti ini sudah dihapus sejak tahun 1989. Akhirnya mau nggak mau Hasan nerima begitu aja sebagai seorang duda. Sementara Soda juga ikut terseret dan menerima hukuman 3 tahun kurungan atas konspirasi kejahatan. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya biarin aja ya Kunali bernafas agar bisa punya 2 suami dan hidupnya bahagia selamanya menikmati setiap lelaki yang ada di muka bumi ini? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.